Ini. Untuk Anda makan. Saya membawanya dari rumah saya. Anda makan dulu. Terima kasih. Kesukaan Liu Jia 5. Favorabilitas saat ini adalah 10. Hadiah diperoleh. Busur kayu 1. Anak panah kayu 10. Teknik penguasaan memanah. Penguasaan panahan. Langit benar-benar membantuku. Sekarang aku bisa berburu di gunung. Meskipun aku bertransmigrasi ke era ini di mana orang-orang bahkan tidak bisa makan kenyang, aku masih bisa bertahan hidup dan menjalani hidup yang indah. Kan di pegunungan. Mencari selama setengah jam dan tidak menemukan apapun. Mungkinkah setelah bertransmigrasi ke sini, aku akan mati kelaparan? Kelinci liar. Ini luar biasa. Langit tidak pernah menutup semua jalan bagi seseorang. Keterampilan memanah yang diberikan oleh sistem ini benar-benar efektif. Makan malam nanti sudah beres. Junfan, kamu turun dari gunung begitu cepat. Berkatmu, keberuntunganku bagus. Di gunung, aku berburu 2 kelinci liar. Kita akan makan daging malam ini. Dasar bocah nakal, kamu sangat beruntung. Kamu menemukan 2 kelinci liar. Keluarga kami belum. Makan daging selama 3 bulan. Aku beritahu kau, dia hanya beruntung sesaat. Setelah selesai makan ini, Luciufan dari Desa Bunga Persi. siapa tahu kapan kita akan makan yang berikutnya. Bukankah itu benar? Kemari. Aku dengar sesuatu kau tahu. Dia membawa dan menahannya di sini. Gadis dari keluarga Liu tua. Dari Desa Bunga Persik. Dia benar-benar menahannya. Kau tahu kita hampir tidak bisa memberi makan diri kita sendiri. Sekarang dia tambah 1 mulut lagi. Aku tidak tahu apa yang Chen Fen. Apalagi yang perlu dipikirkan. Bagaimana kita harus hidup sekarang? Hei, biar ku beritahu sesuatu. Gadis dari keluarga Liu tua itu juga bukan orang yang mudah dihadapi. Aku dengar di kota kabupaten. Dia berutang sejumlah besar uang. Benarkah? Dia berutang pada pria itu. Siapa namanya kakak Biao? Bagaimana bisa dia? Dia berutang 300 yuan. 300 yuan. Sebanyak itu. Liu Xi, aku kembali. Ini. Apakah ini kelinci liar? Aku beruntung. Di gunung, aku menemukan 2 kelinci liar. Pada waktu seperti ini, Anda masih bisa menangkap kelinci liar. Anda luar biasa. Kalau begitu saya akan mengambilnya dan merebusnya. Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Makan. Saya tidak akan makan. Kelinci ini ditangkap oleh Anda. Setelah semua kerja keras Anda di gunung, Anda makan. Aku tidak bisa menghabiskan 2 kelinci. Itu akan sia-sia. Duduklah. Jika kau habis, aku akan menyajikan lebih banyak lagi. Kasih sayang Liu Jia 5. Nilai saat ini adalah 15 poin. Sekarang makan dagingnya. Xiang Biao seorang pemimpin geng. Hidup cukup baik bukan? Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku? Kurang ajar. Bahkan kepala desamu, ketika dia melihatku kakak Biao, tidak berani berbicara seperti itu. Cepat panggil seseorang. Junfan, benar. Wanita ini yang kamu tampung, berutang padaku 300 yuan. Batas waktu sudah dekat sekarang. Cepat serahkan uangnya. Kau berutang uang. Omong kosong. Ayahnya berjudi. Dan berutang 50 yuan. Jika tak bisa bayar, dia kehilangan tangan kaki. Untuk membayar kembali uang untuk ayahnya, dia meminjam uang dariku. Sekarang dengan bunga majemuk jadi membengkak. Total 300 yuan. Serahkan orangnya, dan aku akan menjualnya ke rumah Bodil untuk membayar utang. Atau, cepat serahkan uangnya. Apakah saya benar-benar sebegini malangnya? Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup damai.
saya menyeret Anda ke dalam masalah ini. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan masalah ini melibatkan Anda. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Ayo pergi. Tunggu. Uang yang dia berutang padamu, aku akan membayarnya untuknya. Kamu ingin membayar utang untuk wanita ini. Sungguh pamer kekuasaan yang besar. The 300 film yuan. was translated and narrated by M Media. Semua aset keluargamu. Apakah itu cukup? Bukankah ini belum batas waktu terakhir? Aku menjaminnya dengan kepalaku. Dalam 3 hari, 300 keping uang itu pasti akan dibayar lunas. Aku ingin kepalamu yang tidak berguna. Apa gunanya itu? 3 hari dari sekarang, jika kamu masih belum membayar uangnya, kamu mati. Kediamanmu ini juga akan menjadi milikku. Ayo pergi. Chen Fan. Maafkan saya. Ini semua karena saya. Sehingga saya melibatkan Anda. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin merepotkan Anda lagi. Hai. Apa yang kau bicarakan? Aku adalah orang yang berintegritas. Aku bilang aku akan menahanmu di sini. Mengenai uang itu, kau tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Niat baik Liu Jia 5. Saat ini 20 poin. Hadiah. Meruang mata air spiritual. Ruang mata air spiritual. Pensi mata air roh. Selamat tuan rumah. Selamat datang di ruang mata air spiritual. Ruang ini dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan tanaman 100 kali lipat. Air mata air spiritual memiliki efek meningkatkan fisik seseorang. Apakah benar-benar sehebat itu? Kelelahanku benar-benar hilang sepenuhnya. Dan seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Harta karun yang luar biasa. Aku harus segera mencari benih biji-bijian. Selama aku menanam biji-bijian, aku tidak akan pernah lagi khawatir kelaparan. Anda sudah bangun. Saya bangun sedikit lebih awal pagi ini. Jadi saya berinisiatif membersihkan ruangan. Ini adalah sayuran liar yang saya petik di gunung. Pagi ini, saya merebusnya menjadi sup. Silakan makan. Mengapa hanya ada satu mangkuk? Mana milikmu? Saya sudah makan. Anda makan. Hari ini aku harus menemukannya, bagaimanapun caranya. Benih biji-bijian. Setelah menanamnya di ruang mata air spiritual, kita tidak hanya tidak akan khawatir tentang makanan. Kelebihannya juga bisa dijual untuk uang. Untuk pria ini, Jagung. Liu Xi. Pertama ubi jalar, dan sekarang jagung. Dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? aku. Ketika saya meninggalkan rumah, saya membawanya dari rumah. Saya awalnya berencana memakannya di jalan untuk menahan lapar. Kau telah memberikan kontribusi besar. Duduklah. Kemarilah. Makanlah. Terima kasih untuk ini. Dengan barang ini, aku jamin, kita akan memiliki jagung tanpa hunting mulai sekarang. Apakah Anda tidak makan? Makanlah. Jagung kecil. Cepatlah tumbuh besar. Apakah ini berhasil atau tidak, sepenuhnya tergantung pada kalian semua. Kecepatan pertumbuhan 100 kali lipat ini benar-benar cepat. Hanya dalam 1 malam, semua jagung telah tumbuh sepenuhnya. The film was Ada setidaknya translated 2000 jin. and narrated by Bagus M sekali. Media. Sistem. Meninggalkan ruang mata air spiritual. Stasiun makanan. Bos Zhao, hari-hari ini, Wang Yangfu seorang taipan biji-bijian. tiap rumah tangga berjuang penuhi kebutuhan. Zhao Li pemilik stasiun biji-bijian. Hanya aku Wang Yangfu yang punya sedikit kelebihan di tangan dan bersedia menjual kepadamu. Alih-alih diam-diam senang. Kamu malam berani mengeluh hargaku terlalu tinggi.
Bos Wang, satu jin jagung biasanya hanya berharga 1,5. Tidak akan setuju. Kamu mau menjualnya kepadaku seharga 1,5. Itu tepat 10 kali lipat harganya. Bagaimana aku bisa membeli ini darimu? Bagaimana kamu membelinya? Itu urusanmu. Jika stasiun gabahmu ingin terus beroperasi, maka itu wajib. Kamu harus membeli gabahku. Kalau tidak, kamu harus tutup. Bos, aku punya hampir 2000 jin jagung di sana. Maukah kau membelinya? 1,5 per jin. Dijamin murah. Benarkah? Jika kamu benar-benar punya sebanyak itu, aku pasti akan membelinya. Dasar bocah. Untuk apa kamu main-main? Sekarang, siapa yang masih punya 2000 jin jagung di rumah? Hanya karena kau tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Jagungnya ada di luar. Keluar dan lihatlah bersamaku. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, ayo, ayo. Ini jagung ini. Benar-benar ada jagung sebanyak ini. Bagaimana menurutmu, bos? Aku sudah membawa semua jagung ke sini. Maukah kau membelinya? Aku akan membelinya. 1,5 per jin. Aku akan menimbangnya. Berapa totalnya? Aku akan menyelesaikan pembayarannya denganmu. Nah, tidakkah kamu tahu pepatahnya? Memotong jalan kekayaan seseorang sama seperti membunuh orang tua mereka. Siapa yang menghalangi jalanmu menuju kekayaan? Jika kau ingin menjualnya, kau bisa saja menjualnya dengan harga murah. Kau menaikkan harga di tempat. Jika orang tidak membelinya, siapa yang bisa kau salahkan? Baik, baiklah. Aku akan mengingatmu. Tunggu saja aku. Anak muda, tongkol jagung itu, aku sudah menimbangnya. Total 2100 jin, yaitu 315 yuan. Kamu hitung saja. Bos, kau terus terang. Lain kali, aku akan datang mencarimu lagi. Lain kali. Bukankah dia masih punya banyak gabah di sana? Semoga kamu baik-baik saja. Bos Wang, urusan apa yang kamu punya denganku hari ini? Bantu aku menyingkirkan seseorang. Setelah tugas selesai, aku akan memberimu The film was 100 yuan. translated and narrated by M Media. 100 yuan. Jarang sekali bagi Bos Wang untuk begitu murah hati. Katakan padaku, biar kulihat siapa orang ini yang bernilai 100 yuan. Dari desa bunga persik. Junfan. Junfan. Kamu mengenalnya. Ada sedikit sejarah. Tunggu kabar baik dariku, Bos Wang. Awalnya, aku ingin coba untung di gunung, tapi aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan burung pegar. Harus menangkapnya hidup-hidup. Akhirnya tertangkap. Sekarang aku akan menempatkanmu ke dalam ruang mata air spiritual. Mulai sekarang, aku akan memiliki jumlah tak terbatas daging ayam dan telur. Junfan. Sendirian. Xiang Biao mengirimmu. Itu cukup cerdik. Namun, itu tidak berguna. Kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Mereka tidak ingin kamu meninggalkan gunung ini hidup-hidup. Ini membuat segalanya sangat sulit bagiku. Kalau begitu jangan repot lakukan apapun. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat serang. Semua robot. Minum ini. Air ruang mata air spiritual membuat tubuh benar-benar berbeda. 1 lawan 3 masih bisa ditangani dengan mudah. Bicaralah, mengapa Zhang Biao mengirimmu ke gunung untuk menghadapiku? Kamu ingin tahu? Tidak mungkin.
Kau tidak akan memberitahuku. Kalau begitu bersiaplah untuk tinggal di gunung ini selamanya. Berhenti. Aku akan memberitahumu. Itu adalah seorang bos dari kota kabupaten yang menyuruh kakak Biao untuk berurusan denganmu. Kakak Biao mengirim kami untuk mencarimu. Sementara dia pergi ke rumahmu untuk mencari wanita itu, Liu Shi. Apa? Kau mencari mati? Kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Apa kamu buta? Apa yang kamu inginkan? Kamu berutang padaku 300 kue. Apa kamu lupa? 3 hari sudah habis. Aku datang untuk menagih utang. Jangan mendekat. Chen Fan. Chen Fan akan segera kembali. Chen Fan. Dia tidak akan kembali. Apa yang Anda katakan? Aku bilang. Chen Fan meninggal di gunung. 300 kue. Tidak ada yang tersisa untuk membayarnya untukmu. Bawa dia pergi. Tidak ada yang akan membayar utangmu. Apa kamu tidak masih punya kulit ini? Kamu sangat cantik. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Setelah aku selesai, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Saat itu, kita akan impas. Bawa dia pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Chen Fan. Aku di sini. Chen Fan, kamu benar-benar berhasil kembali. Kakak Biao, kau sangat menginginkan kematianku. Utang riba 300 kue itu tidak kau inginkan lagi. Serang. Hati-hati. Siang Biao, aku berulang kali memberimu kesempatan. Memberimu kesempatan, tidak ada gunanya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau berani menyentuhku. Aku sarankan kau berpikir baik-baik. Beraninya aku menyerang. Aku hanyalah seorang rakyat jelata yang biasa dan tidak menonjol. Namun kau merusak perabotanku. Ganti rugi aku 500 kue. Mari kita diskusikan masalah ganti rugi. Tumpukan sampah ini. Kau ingin 500 kue dariku. Ada apa dengannya? Tidak membayar. Kau berani mengejekku. Apa kau percaya aku akan? Sakit. Kau mau bayar atau tidak? Sakit. Aku akan bayar. Cepat berikan uangnya pada kakak Fel. Cepatlah. Chen Fan. Menghitung 300 kue yang kau berikan padaku. Itu total 500 kue. Bisakah aku pergi sekarang? Kau tahu apa yang baik untukmu. Pergi. Chen Fan. Kali ini aku anggap ini kerugianku. Kau tunggu saja aku. Ayo pergi. Chen Fan. Sekarang tidak apa-apa. Di masa depan tidak ada seorang pun yang akan mencoba berkomplot melawanmu. Apa yang kau lakukan? Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. The film was translated and Pembicaraan narrated macam apa by itu? M-Media. Kaulah yang memberiku motivasi, memungkinkanku untuk menafkahi keluargaku. Apa yang kita miliki disebut saling bergantung untuk bertahan hidup. Kesukaan Liu Jia 5. Hadiah. Paket hadiah benih biji-bijian. Akhirnya aku punya benih gandum. Selanjutnya, aku akan bertani di ruang mata air spiritual, lalu mengeluarkan gandumnya dan menjualnya untuk menghasilkan uang. Hidup akhirnya membaik. Lima hari lagi, ruang mata air spiritual seharusnya masih bisa menghasilkan banyak gandum. Kali ini, aku pasti bisa mendapatkan keuntungan besar. Adik kecil.
menjual gabah lagi. Bos, kali ini aku punya 1000 jin gandum, 1000 jin jagung, dan 500 jin ubi jalar. Sebanyak itu. Dari mana kamu mendapatkan semua gabah ini? Jangan khawatir tentang itu. Katakan saja kau mau atau tidak. Kakak. Sejujurnya kepadamu, stasiun gandum saya sudah beberapa bulan tidak menghasilkan uang sama sekali. Saya baru saja berencana untuk menutup toko. Mau tutup? Ya, gandum yang tersimpan di rumah saya cukup untuk makan sementara waktu. Jika saya terus menjalankan stasiun gandum ini, siapa tahu, saya bahkan tidak mampu membeli makanan. Bagaimana kalau begini? Mengenai stasiun gandummu, aku akan mengambilnya. Saudaraku, Anda mengatakan Anda ingin mengambil alih stasiun gandum saya. Sebutkan hargamu. Saudaraku, saya melihat Anda adalah orang yang jujur. Jadi saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Stasiun gandum ini, dengan harga terendah, kuberikan padamu seharga 500 kue. Itu terlalu mahal. 450. Ini. Baiklah. 450 saja. Setuju. Ayo hitung. Oke. Anda terus terang saudaraku. Shen Yue pemilik pabrik. Target terikat sistem kesukaan. Shen Yue, tuan rumah dapat mengakses, meningkatkan kesukaan pihak lain, menerima hadiah sistem. Saat ini kesukaan Shen Yue adalah 0. Favorabilitas sistem ini terikat. Tidak disangka bukan hanya satu orang. Bos Yan Anda sudah tiba. Di pabrik anggurku, sekarang membutuhkan sejumlah besar, gandum dan jagung untuk diseduh. Berapa banyak yang masih kau miliki di sini? Bos Yan, stasiun gandum saya baru saja terjual. Bos yang sekarang adalah pemuda ini. Saudaraku, Bos Yan Yue ini. Pabrik anggur terbesar di kota Qingzhou adalah miliknya. Dan stasiun gandum kami juga memiliki cukup banyak kerjasama. Bagaimana kalau kalian berdua bicara? Saya akan pergi sekarang. Bos ini. Kau di sini untuk membeli gandum. Ya, itu benar. Namun, kau baru saja mengambil alih stasiun gandum ini. Apakah kau punya gandum di tangan? Tentu saja tidak. Seluruh kota Qingzhou saat ini, orang yang bisa memasok pabrik anggur Anda dengan gandum yang cukup hanya saya. Dia lagi. Bos Yan, saya tahu Anda menandatangani pesanan besar. Tapi persediaan Anda tidak mencukupi. Anda sangat membutuhkan sejumlah besar gandum untuk diseduh. Saat ini, hanya gandum di tangan saya yang bisa membantu Anda. Wang Yangfu, aku tahu kau punya banyak gandum di tangan. Tapi jika kau masih seperti terakhir kali, menawarkan 15 yuan per jin untuk jagung, maka masalah ini tidak akan kita bahas. Bos Yan, ini semua bisa dinegosiasikan karena Anda tidak bersedia menerima 15 yuan per jin. Kalau begitu saya akan mengubahnya 2 yuan per jin. Bagaimana dengan itu? Bos Wang, apakah menurutmu apa yang baru saja kau katakan sangat lucu? Menarik. Tentu saja itu lucu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya juga tahu, pesanan yang Anda tanda tangani, batas waktunya semakin dekat. Setelah waktu habis, jika Anda tidak bisa mengirimkan minuman kerasnya, Anda harus membayar denda pelanggaran kontrak lebih dari 100.000 yuan, dibandingkan dengan lebih dari 100.000 yuan. Jagung ini seharga 2 yuan per jin. Jauh lebih murah bukan? 2 yuan terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima harga itu. Bos Yan ini mudah dibicarakan. Tunggu saja untuk membayar denda pelanggaran kontrak. Kalian berdua, apakah kalian mungkin melupakanku? Bos Shen. Gandum dari Wang Yongfu ini dijual mahal, tapi milikku murah. Sedangkan aku akan menjualnya kepadamu dengan harga pasar 1,5 jiao per jin. Bagaimana? Kau punya gandum di tanganmu. Ya tentu saja aku mau. Bos Shen, berapa banyak yang kau inginkan? Sebanyak yang kau punya. Junfan, lelucon macam apa yang Anda mainkan? Beberapa hari yang lalu, Anda baru saja menjual 2.000 jin jagung.
Anda masih punya cadangan gandum. Apakah salah jika aku punya banyak gandum? Omong kosong belaka. Hari ini saya akan katakan ini. Jika Anda masih punya cadangan gandum, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. The film was Perhatikan translated baik-baik. and narrated by M Media. Ini, Begitu banyak gandum. Ini pasti beberapa ribu jin. Bos Wang. Barusan kau bilang, jika aku punya beberapa ribu jin gandum, kau akan berlutut dan meminta maaf kepadaku. Mulai sekarang. nah. Tunjukkan belas kasihan jika memungkinkan. Jangan keterlaluan. Ketika kau menyewa orang untuk menanganiku, mengapa kau tidak bilang, tunjukkan belas kasihan jika memungkinkan. Aku memberitahumu, aku mengawasimu. Mulai sekarang gandummu, jangan pernah bermimpi untuk menjual sebutir pun. Pergi. Anda, Bosen, mari kita lanjutkan. Di sini aku punya sekitar 4.000 jin gandum. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa ribu jin gandum lagi akan tiba. Jika kau membutuhkannya, kau bisa memesannya terlebih dahulu. Bagus, kalau begitu aku akan segera meminta pabrik kami mengendarai truk ke sini dan mengambil gandumnya terlebih dahulu. Namun Bos Chen, karena kau punya begitu banyak gandum, mengapa kita tidak bekerja sama? Bagaimana menurutmu? Bosen, ceritakan lebih banyak. Mulai sekarang, gandum di stasiun gandummu hanya akan dipasok kepadaku, pabrik anggur Cinco, dan tidak ada yang lain. Sedangkan aku setiap bulan, aku akan membeli setidaknya 10.000 jin gandum. Harganya dibandingkan dengan harga pasar, hanya akan lebih tinggi, tidak pernah lebih rendah. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Bosen. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kalau begitu, kau harus kembali ke kota bersamaku dulu. Kita akan menandatangani kontraknya dulu. Baik. Pabrik anggur Pingshow. Kantor penyulingan. Yue, aku sudah mendengar tentang masalah ini. Shen Jiangu, kakak laki-laki Shen Yue dan Kapten Unit Keamanan Publik. Saat kau kembali desa bawa gandum, tidak terjadi apa-apa kan? Tidak apa-apa kakak. Kali ini kita berutang banyak pada Chen Fin. Chen Fin ini kakakku Shen Jiangu, Kapten tim keamanan. Kakak ini Chen Fin, pemilik stasiun gandum. Kali ini, berkat dia, aku bisa dengan aman membawa kembali gandum. Niat baik Shen Yue 5. Hadiah, 2 botol anggur terkenal Drunken Immortal Brew. Hadiah ini adalah arak. Tapi aku tidak minum alkohol. Baguslah, tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu kalian berdua lanjutkan. Aku akan kembali ke biro dulu. Kakak, tunggu sebentar. Kakak kau beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi aku akan memanggilmu kakak saja. Tunggu aku sebentar. Ini dibuat sendiri oleh keluargaku, arak dewa mabuk. Silakan dicoba. Anggur. Bukankah ini aku merayakan kerjasama kita yang sukses? Jadi ketika aku meninggalkan rumah, aku membawa 2 botol dari rumah. Kau sangat perhatian. Karena di masa depan, kau adalah pasangan adikku. Jika kau pernah mengalami masalah, sebutkan saja namaku Shen Jianguo. Aku jamin itu akan berhasil. Baiklah. Chen Fin, kontraknya sudah siap. Perhatikan baik-baik. Jika tidak ada masalah, kamu bisa menandatanganinya. Tiga hari kemudian, pengiriman gandum berikutnya juga akan dikirimkan. Baik, aku akan datang dan mengambilnya nanti. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Mengantarkan alkohol ke pabrik bir. Anak ini cukup menarik. Baunya cukup harum. Teknik pembuatan bir ini sangat baik. Anggur ini. Ada apa dengan anggurnya? Yui, cepat coba. Anggur yang luar biasa. Yue, pikirkan cara.
Lihat apakah kita bisa mendapatkan formula ini. Jika kita bisa membuat anggur ini, lupakan King Shore. Bahkan melihat ke seluruh negeri, kita akan memiliki tempat untuk diri kita sendiri. Chen Fan, Kenapa kau masih di luar? saya melihat sudah sangat larut. Dan Anda belum kembali. Jadi saya pikir, saya akan keluar dan menunggu Anda. Sudah sangat gelap. Apa kau tidak takut? Saya tidak takut sekarang, setelah Anda kembali. Kenapa tanganmu sangat dingin? Tidak apa-apa, saya tidak kedinginan. Ayo aku akan mengantarmu pulang. Bubur yang dimasak sore ini agak dingin. Jadi saya membawanya untuk dihangatkan lagi. Makanlah selagi hangat. Mari makan bersama. Tepat ini. Ini adalah 50 sen yang saya hasilkan dari membuat kerajinan. Beberapa hari terakhir ini. Untukmu. Tidak perlu. Aku menggunakan 500 yuan itu untuk mengambil alih sebuah stasiun gandum. Ini The film adalah was seluruh penghasilanku translated sehari. and narrated 1000 by yuan ini. Media. Ambillah. 1000 yuan terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Simpan baik-baik. Besok, kau ikut denganku ke stasiun gandum untuk membantu rumah kita ini. Terlalu bobrok. Setelah aku menabung cukup uang, kita akan membangun rumah baru dan pindah ke rumah baru. Kasih sayang Liu Jie meningkat 10. Kasih sayang saat ini 40. Hadiah, 1 kandang babi, 10 babi peliharaan. Secara otomatis ditempatkan ke dalam ruang mata air spiritual. Bagus sekali. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi tentang daging. Sistem, tolong inventarisir barang-barang di ruang mata air spiritual. Saat ini ruang mata air spiritual berisi jagung, gandum beras dan ubi jalar. Masing-masing 10 mu, kubis Cina lobak dan labu. 5 mu, 20 babi peliharaan, 10 burung pegar, 50 telur. Tidak buruk. Hanya dalam beberapa hari ini, kita sudah punya banyak sekali barang. Mari makan daging babi untuk merayakan hari ini. Liu Xi keluar dan makan. Datang. Ini daging. Ini adalah daging babi yang kubeli di kota kemarin. Cepat makan. Ini daging babi. Ini terlalu berharga. Seharusnya kamu yang memakannya. Jika aku menyuruhmu makan saja. Hanya jika kau makan sampai kenyang, kau akan punya tenaga untuk bekerja. Lagi pula, mulai sekarang di keluarga kita tidak akan pernah kekurangan daging untuk dimakan lagi. Makan cepat. Kasih sayang Liu Jia 5. Ayah, bukankah ayah bilang kakak pindah ke keluarga kaya kak? Ini tidak terlihat seperti itu. Entah dia kaya atau tidak. Jika dia ingin menikahi adikmu, dia harus membayar. Xiao Kuilian Ibu Liu Xi. Kalau tidak, lupakan saja. Benar. Liu Yudian adik laki-laki Liu Xi. Uang mahar untuk kakak harus disimpan untukku untuk menikahi istri. Ayo masuk. Liu Xi? Gadis sialan kau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu langsung kabur. Kamu tidak menginginkan keluarga ini lagi. Kal, Apakah Anda keluarga Liu Xi? siapa lagi? Anda datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Memberitahu saya sebelumnya, agar saya bisa keluar dan menemui Anda. Mari makan bersama. Ayah ada daging. Diam. Dasar tidak berguna. Anda pasti Chen Fan kan? Semua orang di 10 li dan 8 desa ini. Semua tahu putriku. Tinggal bersamamu. Kamu harus menikahinya kamu. Tentu saja, Paman. Anda datang ke sini hari ini untuk membicarakan masalah ini bukan? Chen Fan, karena kamu ingin menikahi putriku. Hanya satu hal. Berikan aku 25 jin daging babi. Tidak boleh kurang sedikit pun. Benar sekali Chen Fan. Karena kamu ingin menikahi adikku. Maka, bukankah seharusnya kamu menunjukkan ketulusan? Keluarga kami memintamu. 25 jin daging babi. Ini
Itu tidak terlalu banyak kan? Tidak berlebihan. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Namun, untuk menikahi putriku, daging babi, 25 jin ini, tidak cukup. Tepat sekali. Bukan hanya 3 putaran dan 1 suara. Tidak satu pun barang boleh hilang. Kami juga ingin 500 jin gandum. 5. Tidak. 1000 yuan mahar. Baru setelah itu kami bisa menikahkan putri kami denganmu. Ya Tuhan, itu permintaan yang besar. Chen Fan, jangan khawatirkan aku. Kamu sama sekali tidak boleh menyetujui tuntutan mereka. Dasar bocah diam. Semua yang kita lakukan sekarang, bukankah semuanya demi kamu? Jika kebetulan nanti, kamu dan Chen Fan bersama, dan kamu diintimidasi, siapa lagi selain kami yang bisa membantumu? Benar sekali Chen Fan. Jika kamu tidak setuju, kami akan membawa putri kami pergi hari ini, meninggalkanmu seumur hidup, tidak bisa menemukan istri. Sepertinya keluarga Liu Xi tidak setenang yang saya kira. Paman, Bibi, apakah Anda menjual putri Anda? Dasar bocah, beraninya kamu bicara seperti itu. Jika kamu ingin menikahi putriku, kamu harus membayar uangnya. Mulai sekarang, apapun yang ingin kamu lakukan padanya, kamu bisa melakukannya padanya. Sedangkan kami tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Paman Liu, Anda baru saja mengatakan Anda memikirkan Liu Xi. Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Jangan bicara omong kosong. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Jika kamu ingin menikahi putriku, kamu harus membayar uangnya. Kalian semua pergi. Aku tidak akan membiarkan Chen Fan memberimu sepeser pun. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sikutmu. Kenapa kamu menekuknya keluar? Apakah benar bahwa setelah saya memberi Anda 3 barang utama yang Anda minta, gandum dan uangnya, Liu Xi tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan Anda? Tepat sekali. Baiklah. Aku. Chen Fan hari ini tidak akan memberimu apa-apa. Tidak sepeser pun akan kamu bawa pergi. Keluar. Dasar gadis telaka, kamu sudah memberontak. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada ayahmu. Apakah kamu pantas menjadi ayahku? Apakah kamu pernah peduli padaku sejak aku kecil? Kamu masih ingin menjualku bukan? Keluar. Pergi. Dasar gadis telaka, kamu gila. Ya. Aku gila. Aku sudah gila sejak saat kalian mau jual. Aku pergi dulu. Kamu mau pergi atau tidak? Pergi atau tidak? Kamu tidak pergi? Keluar. Ayah Liu Xi benar-benar gila. Ayo cepat pergi. 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 Baiklah. Berhenti menangis. Ketika aku menangis, bukankah aku terlihat sangat jelek? Dulu, ayahku ingin menjualku kepada Wang si pincang dari desa. Aku kabur di tengah malam. Kamulah yang menerimaku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu membayar uang itu. Baiklah. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Kita mau kemana? Sistem. Ke ruang mata air roh. Ini. Jadi, gandum dan daging babi itu. Apakah kamu mengambil semuanya dari ini? Tempat ini. Saya hanya membawa Anda ke sini. Tapi ini rahasiamu. Bagaimana kamu bisa memberitahuku? Sekarang ini rahasia kita. Kita akan hidup dengan baik mulai sekarang. Di dunia yang saling memangsa ini. Kita akan hidup dengan baik. Ruang mata air roh adalah rahasia antara kita berdua. Kita tidak bisa memberitahu siapapun. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Chen Fan, apakah Chen Fan ada di rumah? Chen Fan, bukankah kita sudah bilang kemarin bahwa penduduk desa harus pergi ke stasiun gandummu untuk bekerja? Penduduk desa sudah tiba semua. Kapan kita harus pergi ke sana? Secepat itu. Ayo pergi. Kita akan pergi sekarang juga. Baik. Warga desa sekalian. Ini adalah Bos Shen. Dia adalah mitra stasiun gandum kita. Nanti, kita akan mengambil. Serahkan gandum yang Anda miliki. Tiba. Tempat penulingan Bos Shen. Oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Aku akan membawa semua orang ke sana sebentar lagi. Semua orang harus memperhatikan keselamatan. Jangan khawatir Bos Shen. Semua orang menjamin akan mengantarkan gandum tiba dengan selamat.
Chen Fan. Hanya dalam 1 hari ini, kita menghasilkan lebih dari 1.000 yuan. Chen Fan, kamu benar-benar cakap. Penduduk desa mengikutimu. Benar sekali. Ya, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Semua orang yang mampu. Saya akan mengajak semua orang makan sebentar lagi. Apapun yang ingin dimakan semua orang, kita akan makan itu. Saya yang traktir hari ini. Bagus. Bagus. The film was translated Bos, berapa harga and pakaian ini? narrated by M. Kamu mau Media. yang ini? 10 yuan bawa saja. Chen Fan. Kamu sekarang, bos besar stasiun gandum. Kenapa kamu tidak membeli 2 pakaian baru untuk dirimu sendiri? Bos, berapa harga rok ini? Anak muda kamu membeli ini untuk istrimu ya? Ya, Anak muda, kamu benar-benar baik kepada istrimu. Rok ini hari ini, aku akan menjualnya murah kepadamu. Ambil saja 15 yuan. baiklah saya akan membelinya. Baiklah, aku akan membungkusnya untukmu. Anak muda, siapapun yang menjadi istrimu, akan benar-benar diberkati. Chen Fan, kamu tidak membeli apapun untuk dirimu sendiri. Saya biasanya melakukan banyak pekerjaan manual. Saya tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Baiklah, hati-hati. Chen Fan, Sudah selarut ini. Mengapa Anda masih di luar? kamu bilang mau ke pasar dengan Paman Li. Tapi kamu belum kembali selarut ini. Aku keluar mencarimu. Buka dan lihatlah. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Anggap saja sebagai bonus dari stasiun gandum. Berikan kepada Anda lebih awal. Cobalah. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Liu Jai kasih sayang 20. Hadiah, cetak biru desain perumahan. Sistem ini benar-benar luar biasa. Ia tahu saya akan membangun rumah baru, dan bahkan memberi saya cetak biru. Apakah ini indah? Ini indah, benar-benar indah. Terima kasih. Sejak aku kecil, aku belum pernah memakai baju baru seindah ini. Hari-hari ini pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Kamu benar. Namun, jika aku tidak bertemu denganmu, apalagi baju baru, aku mungkin sudah lama oleh ayahku dijual kepada Wang Si Pincang dari desa sebelah, Chen Fan. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu dengan setia. Uang untuk membangun rumah baru, saya sudah menabung cukup. Besok saya akan pergi ke Brigan untuk mencari tenaga kerja dan membangun rumah baru sesegera mungkin. Ya, makanan lengkap. Kakak ketiga, rangka kayu dan cetakannya. Sudahkah kamu membawanya? Ya, aku membawanya. Dalong. Pergi gali fondasi dengan Paman Fu. Baiklah. Berikan sedikit usaha. Kita makan daging untuk makan siang. Oke. Oke. Dasar sekumpulan orang bodoh ini. Bekerja begitu keras. Nanti Chen Fa tidak akan memberimu makan. Kalian akan mati kelaparan. Film was Tepat sekali. translated Aku and memberitahumu narrated Chen by Feng. M. Paling-paling dia akan memberimu nanti beberapa mie jelai dataran tinggi untuk dimakan. Kamu bilang kamu bekerja, tapi kamu tidak punya tenaga lagi. Apa gunanya makan itu? Tepat sekali. Yao Si tua, Lu Xiu Feng, kalian berdua tidak bekerja. Bisakah kalian berhenti membuat komentar sinis di sini? Lagi pula, apakah Chen Feng tipe orang yang tidak bermoral? Sudahlah, dulu dia seorang pengangguran. Mencuri ayam dan anjing sepanjang hari. Apakah dia mencuri lebih sedikit telur dari rumahmu? Kamu membelanya. Otakmu ditendang keledai. Tepat sekali. Chen Feng dulu tidak berguna. Kamu pikir itu hanya karena dia berburu babi di gunung. Dia sudah berubah. Aku akan mengingat perkataanku hari ini. Jika dia memberimu nanti setengah roti kukus untuk dimakan, aku akan makan semua batu bata itu. Tepat sekali. Keempat, cium itu bau apa itu? Bau apa ini harum sekali. Kurasa baunya seperti daging.
Ya benar. Tetangga-tetangga, kita akan bekerja lagi sore ini. Liu Xi sudah menyiapkan makanan. Sore ini, kita makan babi rebus dengan bihun. Ada cukup untuk semua orang. Oke, Baiklah, ayo makan. waktunya makan. Chen Fen, kamu membuat semur babi dengan bihun. Junfan, kamu tidak akan berbohong kepada kami kan? Apakah benar ada daging untuk makan siang hari ini? Semua orang sudah sangat baik padaku. Bagaimana mungkin saya memperlakukan semua orang dengan tidak adil? Hari ini, kita tidak hanya punya babi rebus dengan bihun, tapi juga sup telur, tepung jagung dan tepung maizena. Semuanya tidak terbatas. Ini sangat mewah. Ada sayuran dan daging di sini. Sejak awal tahun ini, aku belum pernah makan yang seenak ini lagi. Benar. Tepat sekali. Ini, Liu Xi yang membuat semuanya. Ayo, mari kita coba. Keterampilan memasak Liu Xi. Ya, Ya. Chen Fan ini, dia benar-benar mengeluarkan begitu banyak makanan. Lihat, ada daging dan sayuran. Ayo kita cicipi. ayo pergi. Keempat, kita berdua hari ini tidak bekerja untuknya. Nanti bagaimana jika dia akan mengusir kita berdua? Beraninya dia. Dia punya begitu banyak hidangan. Mereka tidak mungkin bisa menghabiskan semuanya. Kita semua dari desa yang sama. Aku tidak percaya dia tidak akan membiarkan kita makan. Ayo, Ayo, kamu sudah bekerja keras. Itu memang seharusnya. Baunya anak sekali. Kalau menurutku, Chen Fen menikahi istri sepertimu. Benar-benar sepadan. Apa pepatah itu? Disebut, baik di ruang tamu, baik di dapur. Benar. Bibi Wang, cepat makan. Kalau kurang ku tambah untukmu. Baiklah, Kamu bekerja keras hari ini. ini semua adalah hal yang harus aku lakukan. Tidak masalah sama sekali. Junfan. Ambilkan aku semangkuk babi rebus dengan bihun. Junfan, kenapa kamu berdiri di sini tertegun? Aku sudah berdiri di sini sejak tadi. Cepat ambilkan aku makanan. Zhao Situa, bukankah kamu dan Bibi Lu bilang bahwa aku tak akan beri makan warga desa? Dan karena itu kalian tidak akan datang. Kenapa kalian ada di sini sekarang? Chen Fen, aku hanya bercanda denganmu. Lihat kamu punya begitu banyak makanan di sini. Kamu tidak akan membiarkan kami berdua tidak makan kan? Pergi sana. Aku tidak melihatmu saat waktunya bekerja. Kamu tidak melakukan pekerjaan apapun, tapi kamu datang tepat waktu untuk mengemis makanan. Tepat sekali. Tidak melakukan pekerjaan apapun. Juara satu dalam makan. Lu Xiu Feng, bukankah kamu baru saja bilang bahwa jika Chen Fen hari ini hanya bisa menghasilkan setengah roti kukus, kamu akan memakan semua batu bata ini dan memakannya semua. Sekarang Chen Fen menyajikan daging dan sayuran, dan lagi ada yang makan. Bukankah kamu seharusnya makan semua batu bata ini? Kalian semua, bukankah kami hanya datang terlambat? Chen Fen, kami akan bekerja keras sore ini. Bekerja keras? Tidak perlu. Saya tidak mampu menjamu. Kalian berdua Buddha Agung. Dasar bocah nakal. Berani kau bicara begitu pada yang lebih tua. Bukankah hanya makan beberapa suap makananmu? Apakah kamu sekikir itu? Kalian mau makan? Terlambat. Dari mana kalian datang? Kesanalah kalian harus kembali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kalian semua punya makanan untuk dimakan. Hanya aku yang tidak punya makanan untuk dimakan. Tidak ada makanan untuk dimakan. Aku tidak bisa hidup lagi. Lu Xiu Feng, sudah cukup membuat masalah. Chen Fen, kamu tahu, tidak berutang apapun padamu. Memberimu makanan adalah sebuah kebaikan. Tidak memberikannya adalah haknya. Cepat pergi. Jangan membuat keributan di sini. Cepat pergi. Menyuruh kami pergi. Itu tidak mungkin. Di tahun kelaparan ini, kenapa Chen Fan harus makan begitu enak dengan daging dan sayuran? Menurutku, The film semua was makanan ini translated dicuri and oleh Chen Fan. narrated by M Media. Benar sekali. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Chen Fen akhir-akhir ini selalu makan kenyang. Ini semua dicuri olehmu. Tetangga-tetangga, cepat pulang dan periksa. Apakah ada gabah kalian yang hilang? Omong kosong. Mengatakan saya mencuri barang. Mana buktinya? Bukti. Kamu sudah terlibat pencurian kecil sejak kamu masih kecil. Siapa di antara penduduk desa ini yang tidak tahu itu? Itulah buktinya. Kamu bicara omong kosong. Chen Fan bukan orang seperti itu. Apapun yang kamu katakan berlaku. Apa yang kamu tahu? Kami semua menyaksikan. Chen Fan tumbuh dewasa sejak kecil. Apakah kamu lebih tahu? Atau aku yang lebih tahu? Chen Fan, kamu benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas asal-usul gabah hari ini,
Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Silakan laporkan. Pergi laporkan. Jika polisi menyelidiki dan menemukan bahwa saya sepenuhnya tidak bersalah, maka kalian memfitnah saya dengan tuduhan palsu. Dan orang yang akan ditangkap polisi adalah kalian. Kamu, ada apa ini sekarang? Membuat keributan seperti ini. Kepala desa, kamu akhirnya tiba. Chen Fan mencuri gabah penduduk desa dan mengklaim itu miliknya sendiri. Kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Lu Xiu Fan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Chen Fan orang seperti itu? Lagi pula, desa kita hanya memiliki beberapa puluh rumah tangga ini. Jika gabah seseorang dicuri, bukankah berita itu sudah tersebar sejak lama di seluruh jalan dan gang? Sebagai kepala desa, bagaimana mungkin aku tidak tahu gabah siapa yang dicuri? Aku tahu sekarang. Kamu bersekongkol dengan Chen Fan. Kamu menerima keuntungan dari Chen Fan. Itulah sebabnya kamu melindunginya. Xiao Situo, kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Jika kamu menuduhku melindungi Chen Fan, kamu harus menunjukkan bukti. Ada apa di sini? Petugas, Anda sudah tiba. Penjaga Brigade Keamanan Publik. Chen Fan ini mencuri gabah penduduk desa, memberi keuntungan kepada kepala desa, dan membuat kepala desa melindunginya. Kamu, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Xiao Situo, dasar bodoh, tutup mulutmu. Apakah yang kukatakan salah? Tanyakan pada penduduk desa untuk menilai. Chen Fan mencuri barang, namun tidak terjadi apa-apa padanya. Kenapa begitu? Kamu, Chen Fan, benarkah itu? Penduduk desa telah melaporkanmu karena mencuri properti orang lain. Tolong ikut kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak benar. Kamerat penjaga. Makanan kami, semua bersih. The film Kami was translated dijebak. and narrated by M Media. Chen Fan difitnah. Siapa yang akan percaya itu? Tepat sekali. Aku percaya padanya. Jika keluargaku kehilangan gabah, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula, seluruh desa bahkan tidak bisa mengumpulkan panci daging ini. Dari mana Chen Fan akan mencurinya? Tepat sekali. Betul sekali. Chen Fan dulunya bodoh, tapi dia masih muda saat itu. Sekarang dia sudah dewasa, dan dia tahu bagaimana peduli pada sesama penduduk desa. Sekarang dia memberi daging kepada semua orang, dan mentraktir semua orang makan. Mengapa dia harus difitnah olehmu? Petugas keamanan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Chen Fan ini dulu adalah seorang pencuri. Dia tidak mencuri dari desa kita. Dia mencuri dari desa lain. Cepat tangkap dia. Benar. Masalah ini masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Chen Fan, ayo pergi. Ikut denganku. Berhenti. Hei, siapa dua orang ini? Mereka sepertinya tiba dengan mobil. Mungkinkah mereka bos dari kabupaten? Hei, siapa yang mereka cari? Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Bos Shen, kenapa kamu di sini? Kita bicara nanti. Pertama, mari kita selesaikan penanganan masalah di sini. Ini gawat. Mereka datang untuk mendukung Chen Fan. Ada apa buru-buru? Sekaya apapun mereka, bisakah mereka melindungi seorang pencuri? Petugas keamanan ini ada di sini mengawasi. Apa yang terjadi di sini? Baiklah. Mereka mengatakan bahwa orang bernama Chen Fan ini mencuri sesuatu. Kami baru saja akan membawanya kembali untuk penyelidikan. Ya, cepat bawa dia pergi. Dan kepala desa, orang yang membela Chen Fan, dia pasti telah menerima suap dari Chen Fan. Cepat tangkap mereka berdua. Jeblaskan mereka ke penjara. Apakah Anda begitu tidak mampu membedakan benar dan salah? Hanya berdasarkan beberapa kata dari mereka. Anda tanpa pandang bulu menangkap orang. Hei, apa maksudmu? Petugas keamanan ini, dia bisa menangkap siapapun yang dia mau. Apakah Anda perlu mengajarinya? Saya pikir, Anda pasti juga telah menerima suap dari Chen Fan. Petugas keamanan, cepat tangkap dia juga. Tangkap dia. Diam, ini, ada apa? Dia adalah Kapten Shen Jianguo, patroli keamanan kita. Anda mengatakan dia tidak bisa membedakan benar dan salah, dan melindungi orang lain. Benarkah itu? Apel, dia adalah kapten patroli keamanan Anda. Apel, ada masalah, Kapten. Ketika saya baru saja mengatakan Anda melindungi Chen Fan, saya hanya bicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Jangan khawatir, saya tidak akan menganggapnya pribadi. Namun, Anda mengklaim Chen Fan mencuri gandum dan ingin patroli keamanan menangkapnya. Mana buktinya? Ini. Jika Anda tidak bisa membuktikannya, Chen Fan tidak mencuri apapun. Saya bisa membuktikan dia tidak mencuri. Chen Fan sudah, dengan pabrik anggur kakak saya, mencapai kesepakatan kerjasama, menyediakan setidaknya 2.500 kg gandum setiap bulan. Anda mengatakan, 2.500 kg gandum ini, semuanya dicuri oleh Chen Fan. Tepat sekali. Siapa yang bisa mencuri 5.000 jin gandum sekaligus? Aku tahu itu, Chen Fan pasti tidak bersalah. Dia tidak akan pernah melakukan hal
Ilegal dan tidak tertib seperti itu, benar. Petugas, Xiao Situ dan Lu Xiufan, kedua orang itu, memfitnah Chen Fan karena mencuri, bahkan lapor palsu untuk tangkap dia. Bagaimana mereka harus ditangani? Menuduh orang lain secara palsu, memfitnah dan menjebak, bawa kedua orang itu pergi. Ya, Jangan tangkap aku. Aku salah. Beri saya kesempatan lagi. Chen Fan, ampuni kami kali ini. Chen Fan, Kamu memfitnahku, dan sekarang kamu ingin saya mengampunimu. Mimpi saja. Kakak Shen, terima kasih kali ini. 2 botol minuman keras dari waktu itu tidak diberikan dengan sia-sia. dasar bocah. Saya bukan orang yang membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi. Selama Anda sendiri bersih, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Tapi tetap terima kasih semuanya. Kenapa kalian semua datang hari ini? Chen Fen, ada terlalu banyak orang di sini. Aku sudah memesan restoran. Bisakah kita menyingkir sebentar untuk bicara? Baiklah, tunggu sebentar semuanya. Sesama penduduk desa, masalah ini sudah diselesaikan. Semuanya silakan makan, nyaman. Sore ini lanjut bangun rumah baru. Baiklah, Terus bangun. Chen Fen. Kami jamin, kami akan melanjutkan sore ini dan bekerja keras untukmu. Silakan saja urus urusanmu. Tepat sekali bahwa semua orang bisa makan. Makanan selezat ini adalah berkat Chen Fen. Jika ada yang tidak bekerja keras, aku akan marah pada mereka. Betul sekali. Makanan ini baunya sangat enak. Ini lebih enak dari apapun yang pernah saya makan. Sejak saya kecil, baunya lebih enak dari yang dijual di kota luar. Benar, Agar semua orang bisa makan makanan selezat ini. Ini semua dibuat oleh Liu Xi. Pujian ini milik Liu Xi. bagus sekali Liu Jai, masakanmu luar biasa. Tepat sekali, ini terlalu The lezat. film was Tepat sekali, ini translated terlalu lezat. and narrated Baiklah, by M. aku senang Media. semua orang puas. Puas-puas. Puas-puas. Liu Xi, selama saya tidak di rumah, urusan rumah tangga akan bergantung padamu. Jangan khawatir, kamu pergi urus bisnismu. Aku akan mengurus rumah tangga dengan baik. Kasih sayang Liu Jai 10. Hadiah, resep Drunken Immortal Brew. Resep Drunken Immortal Brew. Kalian berdua duduk dulu. Aku akan ke toilet. Aku akan segera kembali. Chen Fen. Makan malam hari ini, terutama untuk berterima kasih padamu. Ketika aku paling membutuhkan gandum. Kamu memberikan bantuan tepat waktu. Itu bukan apa-apa. Berbisnis. Seseorang harus buka pintu lebar. Dengan begini orang lain tidak akan cemburu. Itu hanya bisa berarti bisnis ini tidak dijalankan dengan cukup baik. Bagus sekali. Chen Fan, aku akhirnya menemukanmu. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Chen Fen. Siapa dia? Seorang kenalan. Siapa kenalanmu? Jangan mencoba mendekatiku. Serahkan resep pembuatan bir itu. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Bagaimana Sang Biao tahu? Saya punya resep pembuatan minuman. Bos Shen, jangan takut. Ini antara dia dan saya. Film was translated Xiang Yao. and narrated by Masalah M. ini ada di Media. antara kita berdua. Jangan libatkan Bos Shen. Biarkan dia pergi. Aku akan tinggal. Chen Fan, ini pasti wanita yang kau simpankan. Dia terlihat begitu lembut. Aku benar-benar ingin mempermainkannya dengan tuntas. Jangan sentuh dia. Apa kau mulai tidak sabar? Aku hanya akan menyentuhnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau berani memukulku. Tangkap dia. Bunuh dia. Coba kulihat siapa yang berani bergerak. Xiang Biao. Kau baru saja keluar dan sudah ingin kembali masuk. Siapa kau? Beraninya kau berbicara kepada bos kami. Seperti itu. Beraninya kau berbicara kepada petugas Shen seperti itu. Petugas Shen, mengapa kau di sini? Aku hanya bertemu dengan teman lama. Xiang Biao. Kau bawa banyak orang untuk kekerasan. Dan kau bahkan berani melukai adikku. Apakah kau tidak lagi melihat hukum di matamu? Tidak petugas Shen. Bagaimana aku berani? Itu adalah ketidaktahuanku. Aku juga. Aku tidak tahu ini adalah seseorang milikmu petugas Shen. Xiang Biao, jangan kira aku tidak tahu tentang masalah antara kau dan Chen Fan. Chen Fan. Mungkinkah Chen Fan ini mengenal orang penting seperti petugas Shen? Petugas Shen mengenal Chen Fan. Xiang Biao, berhenti berpura-pura denganku. Aku memberitahumu. Chen Fan adalah mitra bisnisku. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Kau dengar itu? Aku dengar.
Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Seseorang. Antar dia kembali ke kantor polisi. Berikan saudara Chen Fan sedikit kepuasan. Kenapa kalian berdiri saja? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Kakak Shen, terima kasih barusan. Aku tidak takut untuk diriku sendiri. Tapi Sang Biao dan anak buahnya. Aku hanya takut tidak bisa melindungi Yue. Dan dia akan terluka. Aku tahu kau tidak butuh bantuanku. Tapi, adikku Yue, ketakutan. Sebentar, kau harus minum cawan hukuman. Baiklah. Chen Fan melindungiku dengan sangat baik. Ayo, mari kita semua duduk. Ayo, duduk. Chen Fan, aku tidak akan bertele-tele. Aku berharap bisa mendapatkan resep minuman keras yang kamu miliki terakhir kali. Jadi kau menyukai Drunken Immortal Brewku. Kau mencari resep Drunken Immortal Brew. Hadiah sistem sebelumnya memang. Metode pembuatan Drunken Immortal Brew. Film was Sekarang translated berguna. and narrated by M Media. Drunken Immortal Brew, nama yang bagus sekali. Chen Fan, aku sangat berharap untuk mencapai kesepakatan kerjasama denganmu, untuk mengambil Drunken Immortal Brew di tanganmu, dan mempromosikannya secara luas, menjualnya ke seluruh negeri. Chen Fan, kau bisa mempertimbangkan proposal Yue. Baru-baru ini kinerja pabrik anggur tidak terlalu bagus. Kami ditekan oleh perusahaan minuman keras lainnya, dan ditekan oleh Wang Yangfu. Jika Drunken Immortal Brewmu bergabung dengan kami, aku percaya, dengan rasa uniknya, itu pasti akan bisa menyelamatkan pabrik anggur kami. Tapi mengingat situasi saat ini, semua orang berjuang untuk makan. Bagaimana mungkin ada yang masih menghabiskan uang untuk minuman keras? Kamu bisa tenang. Sebenarnya kelaparan hanya terjadi di Zhongzhou saat ini. Tempat lain tidak terpengaruh. Lagi pula, bahkan jika kelaparan parah, selalu ada orang yang tetap tidak terpengaruh. Aku pikir dengan hanya mengandalkan Drunken Immortal Brewmu, pasti akan bisa menarik perhatian para penikmat anggur tua. Jadi begitu. Tidak peduli seberapa kacau dunia ini, selalu ada orang yang hidup dalam kemauan. Menilai dari Shen Yue dan orang lain, jelas sekali bahwa masih banyak orang tak kurang makanan dan minuman. Chen Fan, aku tulus tentang keinginan untuk membahas kerjasama denganmu. Pertama, aku bisa memberimu jaminan. Resep pembuatan bir, aku tak akan ambil gratis. Setiap tahun aku akan memberimu dari keuntungan pabrik anggur sepertiga. Selain itu, kira-kira setiap bulan akan ada sekitar 100.000. Mengenai hal-hal lain, persyaratan lain apa yang kamu miliki, jangan ragu untuk menyampaikannya. Murah hati. Bos Shen, karena kau sudah berkata begitu, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Karena masalahnya sudah beres. Ayo kita minum. Ayo bersulang, ayo. Bersulang. Bersulang. The film was Bos translated Shen, and narrated tolong by ambilkan M aku kertas Media. dan pena. Aku akan menuliskannya untukmu sekarang. Baik. Chen Fan, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Afisin dalam menangani masalah. Hei, ayo makan. Sang Biao itu. Dia sudah di dalam begitu lama. Kenapa dia belum keluar juga? Mereka keluar. Kenapa? Bagaimana mereka bisa mengawalnya keluar seperti ini, tanpa perlawanan sama sekali? Dia pasti berada di dalam, dan menyinggung orang penting yang seharusnya tidak dia singgung. Yang satu ini tidak berguna, hanya bisa mengacaukan segalanya. Menangani Chen Fan, bajingan ini. Mereka tak bisa tangani dengan benar. Chen Fan, dengan bergabungnya kamu, pabrik anggur kami pasti akan bangkit kembali. Ketika saat itu tiba, kamu bisa berbaring di rumah dan menghitung uang. Baiklah. Aku menantikan hari itu. Masih bermimpi menghidupkan kembali pabrik anggur. Chen Fan, Shen Yue, kalian berdua tunggu saja aku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya.
The film was translated and narrated by M Media. Jiang Tua. Aku ingin kamu sedikit berusaha. Bantu aku menekan Siang ke Direktur Biro Pengawasan Pasar. pabrik anggur Shen Yue, agar dia tidak bisa terus menjalankannya. Mengapa kamu menekannya? Setiap tahun, dia membeli cukup banyak biji-bijian darimu. Bukankah kamu menghasilkan uang? Shen Yue itu bekerja sama dengan bajingan itu dari stasiun biji-bijian lain. Aku ingin merobohkan penyulingannya terlebih dahulu. Dan kemudian perlahan-lahan menangani bocah bau itu. Setelah masalah ini selesai, ini mudah bagimu untuk mengatakannya. Mari kita diskusikan detailnya. Yue, kenapa kau masih di sini? Chen Fan ini buruk, sesuatu yang serius telah terjadi. Jangan terburu-buru, ceritakan perlahan. Pabrik anggur. Kepala Seksi Xiang dari Departemen Inspeksi Pasar mengatakan peralatan pabrik anggur dan prosedur di bawah standar dan menyegel pabrik anggur itu. Mungkinkah Wang Yongfu lagi menarik tali di balik layar? Jangan panik dulu. Mesin dan proses penyulingan. Apa masalahnya? Jika ada masalah, kami akan memperbaikinya. Jika tidak ada masalah, maka merekalah yang menyebabkan masalah. Saya jamin Anda bahwa semua peralatan dan prosedur di pabrik anggur sama sekali tidak ada masalah. Kalau begitu yakinlah, tidak apa-apa. Jian Fan, kamu masih berani menghibur orang lain. The Stasiun film was gandummu translated punya and masalah besar. narrated by M Media. Bos Wang, apakah Anda di sini? Karena Anda melihat bisnis stasiun gandum saya terlalu bagus dan datang untuk memberi selamat kepada saya. Chen Fan, Wang Yangfu adalah orang yang bersama dengan kepala seksi yang menyegel pabrik anggur. Sekarang dia datang mengejarmu lagi. Bukan apa-apa. Jika kita lurus, kita tidak takut bayangan bengkok. Yue sekarang pergi cari Direktur Liu. Katakan saja padanya, Chen Fan telah menghadapi situasi yang tidak adil. Baiklah, Jian Fan, Shen Yuen sudah ketakutan. Apa yang masih kau sombongkan? Setelah hari ini, aku akan lihat apakah kau masih bisa. Apakah kau masih akan sombong seperti ini? Kalau begitu silakan coba. Kepala Seksi Xiang, giliranmu. Saya Kepala Seksi Xiang dari Departemen Inspeksi Pasar. Kami telah menerima keluhan publik bahwa stasiun gandummu diduga mengganggu pasar dan melanggar peraturan pasar. Kami sekarang menuntutmu segera tutup stasiun gandum ini. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan penegakan hukum wajib terhadapmu. Departemen Pengawasan Pasar benar-benar memiliki banyak bukti kejahatan saya, namun menutup stasiun gandum. Sesuatu seperti ini, Anda tidak benar-benar percaya. Seorang kepala seksi bisa memutuskan, bukan? Apakah Anda tidak takut? Saya akan pergi ke Direktur Liu Anda dan melaporkan Anda. Jian Fan, setelah stasiun gandummu ditutup, secara alami seseorang akan datang untuk menyelesaikan dakwaan terhadapmu. Saya hanya selangkah lebih maju, menutup stasiun gandummu. Semuanya elegan dan sesuai. Jangan gunakan Direktur Liu untuk menekanku. Itu tidak akan berhasil. Tanpa dokumen resmi, tidak ada yang bisa menutup stasiun gandum saya. Jian Fan, Kepala Seksi Xiang, Departemen Pengawasan Pasar, memiliki wewenang untuk langsung TOPME. Perlawanan keras kepalamu tidak berguna. Jika kau tidak menutupnya, kami akan menutupnya untukmu. Kepala Seksi Xiang, suruh orang-orangmu bertindak. Kepala Seksi Xiang, wewenang resmimu sungguh besar. Direktur Liu, mengapa Anda di sini? Direktur Liu, apa yang membawa Anda ke sini? Direktur Liu tidak mungkin datang untuk anak ini. Mungkin hanya kebetulan dia duduk di mobil yang sama. Shen Yue, Direktur Liu, stasiun gandumnya diduga melakukan operasi ilegal. Kami sekarang akan menyegel stasiun gandum ini dan membuatnya kembali untuk merenung. Saya sedang rapat dan diundang ke sini oleh seorang wanita muda. Begitu saya tiba, saya melihat Anda akan menyegel stasiun gandum Chen Fan. Bagaimana bisa? Tanpa surat izin saya, Anda bisa bertindak secara pribadi. Tidak. Direktur Liu ada alasan lain. Terlepas dari alasannya, Chen Fan menjalankan bisnis dengan benar. Alasan apa untuk menyegelnya? Itu ini siapa namanya Direktur Liu. Baiklah, kembali dan tulis kritik diri. Jika tidak ada yang lain, bawa mereka kembali. Ayo pergi. Chen Fan, kita bertemu lagi. Direktur Liu, terima kasih atas masalah Anda hari ini. Jika bukan karena Anda, stasiun gandum saya mungkin harus tutup. Saya katakan,
Selama itu dalam kekuasaan saya. Jika Anda memiliki masalah yang tidak adil, saya bisa membantumu menyelesaikannya. Anak ini Chen Fan ternyata punya koneksi dengan Direktur Liu. Direktur Liu, masalah hari ini. Terima kasih banyak. Bos Wang, untuk apa Anda berdiri di sana? Apakah Anda tidak pergi? Anda berencana untuk menjual semua gandum Anda ke stasiun gandum saya. Chen Fan, jangan terlalu sombong. Direktur Liu, karena Anda di sini hari ini, saya ingin membuat laporan dengan nama asli. Saya melaporkan Wang Yamfu atas persaingan tidak sehat dan menaikkan harga. Stasiun gandum ini awalnya milik Bos Xiao. Dia terpaksa berhenti karena itu dia alihkan stasiun gandum ke aku. Selidiki, jika itu benar, sama sekali tidak akan ada keringanan. Ya, Direktur Liu, Anda tidak bisa mendengarkan omong kosongnya. Dia menjebakku. Dia menjebakku. Anda tidak bisa menangkapku. Anda tidak bisa menangkapku. Chen Fan, anak itu, kau tunggu saja. Tunggu. Pergi. Direktur Liu, Anda lihat. Saya merepotkan Anda lagi. Itu yang harus saya lakukan. Menjaga ketertiban pasar adalah tugas saya. Baiklah, saya akan kembali dulu. Direktur Liu, tunggu sebentar. Ini di sini adalah 50 jin kupon daging. Saya menyiapkan ini sebelumnya, hanya untuk Anda. Chen Fan, itu tidak bisa. Saya membantu Anda. Bukan karena alasan ini. Ambil kembali dengan cepat. Direktur, saya hari ini. Sebenarnya aku punya permintaan agak sulit. Ini Shen Yue. Bos Shen, bersama dengan rekan bisnis saya. Baru-baru ini kami siap kolaborasi menyeduh minuman keras. Tapi pabrik anggur kami disegel 2 hari yang lalu oleh kepala seksi yang Anda bawa pergi tadi. Disegel. Jadi begitu yang terjadi. Bos Shen, jangan khawatir. Masalah ini, kami pasti akan membersihkan nama Anda. Direktur Liu, hari ini saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda dan anak buah Anda datang sejauh ini tanpa hasil. Kupon daging 50 jin ini adalah untuk anak buah Anda. Untuk membeli daging untuk dimakan. Jangan menolak. Kamu tahu banyak, Nak. Baiklah, jika Anda memiliki masalah di kemudian hari, datang saja temui saya di Departemen Pengelola Pasar. Hati-hati. Bagaimana? Masalahnya sudah selesaikan. Kasih sayang Shen Yue 5. Bos Chen. Terakhir kali. Yang kulihat di rumahmu, gadis itu Liu Jai. Apakah dia istrimu? Dia ditugaskan kepada saya oleh desa kami. Ditugaskan untuk menjadi istri saya. Aku tidak menyangka bahwa dia sudah punya istri. Kamu. Gawat. Rumah masih dibangun di rumah. Dan hanya Liu Xi yang menjaganya. Itu tidak aman. Bos Shen, saya ada urusan lain. Saya akan pergi sekarang. Sungguh. Benar-benar bodoh yang tidak mengerti romansa. Sangat baik. Liu Xi. Setelah sekian lama, kita akhirnya punya rumah yang menjadi milik kita. Tidak pernah bermimpi bahwa dalam hidup ini, aku benar-benar bisa tinggal di rumah sebagus ini. Ini baru permulaan. Hidup kita di masa depan hanya akan semakin baik dan baik. Chen Fan, keluar sini. Dasar bajingan Chen Fan, tinggal di rumah sebagus ini, dan menikmati hidup mewah. Biarkan seluruh keluarga kami tua dan muda kelaparan di rumah. Baiklah, adikku adalah gadis yang belum menikah. Apa yang disepakati sebelumnya, 500 jin gandum, dan 1000 yuan sebagai uang mahar. Semua itu tidak berlaku lagi. Sekarang keluarga Anda, kondisinya sangat baik. Maka, semuanya harus digandakan. Kelompok yang disebut anggota keluarga ini terlalu banyak penindasan. Dasar bocah nakal. Kami melahirkanmu dan membesarkanmu. Setidaknya kamu harus ingat keluargamu kan? Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika ini tersebar di desa, reputasimu akan hancur. Keluar sini. Keluar. Dasar gadis sialan. Beraninya kamu mengambil pisau untuk menakuti orang tuamu sendiri. Saya tidak percaya. Kamu berani melakukannya. Jika kamu tidak memberi kami uang hari ini, kami tidak akan pergi. Kamu. Seseorang tidak ada keadilan. Putri kami mencoba membunuh kami. Jika kau tidak memberi kami uang hari ini, kami akan pergi ke markas brigade dan melaporkanmu. Karena merebut putri orang lain. Dan bertindak seperti berandalan. Kita lihat siapa yang benar. Kamu. Baiklah. Liu Xi. Serahkan padaku.
Bibi. Aku menyetujui semua permintaanmu. Kalau begitu cepat keluarkan. Ayah, benda tidak berharga ini sebenarnya bernilai sebanyak ini. Ini terlalu berharga. Diam, dasar tidak berguna. Barang-barang itu. Kau sudah mendapatkan semuanya sekarang. Bisakah kita pergi? Pergi. Pergi-pergi apa? Kau tidak The berpikir film was untuk menarik kembali translated janjimu kan? and Kau narrated gadis by sialan. M. Media. Beraninya kau berbicara kepada ayahmu seperti itu. Kau tidak mengerti sopan santun sama sekali. Liu Shi memiliki adik laki-laki. Jadi dia menikahi Mu Chuanfan, maka adiknya adalah iparmu sendiri. Sebagai seorang ipar, merawat iparnya. Bukankah itu hal yang wajar? Tepat sekali. Di masa depan makanan minuman dan segalanya. Dan uang mahar untuk pernikahan. Semuanya harus dibayar oleh musang ipar. Kau bermimpi. Tidak sepeser pun dari kami. Tetap tidak akan memberikannya padamu. Baiklah. Chen Fan, jangan janjikan pada mereka. Orang-orang seperti mereka hanya akan menjadi lebih menuntut. Tidak akan pernah puas. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Paman. Bibi. Karena itu masalahnya. Maka mulai sekarang kita adalah keluarga kan. Ya, Mulai sekarang, kami berdua adalah ayah dan ibumu sendiri. Karena kita adalah keluarga. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku akan berbicara terus terang. Lihat aku sedang membangun rumah baru di sini. Ini tentang mahar lagi. Aku benar-benar kekurangan uang. Paman. Karena itu masalahnya. Tolong bantu aku sedikit. Aku bahkan tidak butuh 2.000. Aku hanya butuh $1.000. Apa? Kau ingin kami memberimu uang? uang ini adalah untuk putraku. Untuk menikahi seorang istri dan membangun rumah baru. Uang dibutuhkan di mana-mana. Tidak sepeser pun akan diberikan kepadamu. Tepat sekali. Saya sudah mencapai usia menikah. Jika saya meminjam uang sekarang, betapa sulitnya itu nanti. Epar, Anda sama sekali tidak bisa mengincar uang mahar saya. Baiklah, kalau begitu kau harus mengembalikan barang-barang itu. Apa? Mimpi saja. Barang-barang ini, semuanya kau berikan dengan sukarela. Mengapa kami harus mengembalikannya? Tepat sekali. Karena Anda tidak ingin menikahi putri saya. Banyak orang lain yang akan menikahinya. Jika kami mengambil uang mahar Anda dan menikahkan putri saya dengan orang lain, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan tentang itu. Kalian bertindak seperti preman bukan? Bagaimanapun juga, itu adalah kamu sendiri yang tidak bisa memenuhi syarat kami. Siapa yang bisa kamu salahkan? Bagaimanapun juga jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali semua barang itu. Baiklah, karena itu masalahnya. Kita akan pergi ke komun. Minta warga desa nilai yang benar. Aku ingin melihat berapa tahun penjara. Perilaku kalian sebagai bajingan serakah. Lihat berapa tahun kalian di penjara. Siapa yang kamu coba takuti? Aku menikahkan putriku. Itu sangat dibenarkan. Bagian mana dari itu yang ilegal? Kami akan menunggu di sini. Chen Fen, kami dengar kamu membangun rumah baru. Kami sengaja datang untuk mengucapkan selamat kepadamu. Kalau begitu, jika kamu ingin menikahi adikku, barang-barang ini juga harus diberikan kepada kami. Kalian semua, Apa yang terjadi di sini? Begini, Junfan, tenang saja. Masalah hari ini, aku pasti akan memberimu keadilan. Aku adalah Kapten Brigade Keamanan Publik Kota Shonshul, Xian Jianguo. Kamu ini apa? Keamanan publik. Kamerat Keamanan Publik. Ini semua salah paham. Salah paham. Junfan, kamu yang memutuskan masalah ini. ambil barang-barang yang kalian inginkan. Segera pergi. Mulai sekarang. Liu Shi dan kalian semua, tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Kakak Jian Guo, Yu Wei. Terima kasih banyak untuk kalian berdua hari ini. Itu bukan apa-apa. Kalau begitu, Yu Wei dan aku masih ada urusan. Jadi kami akan pergi sekarang. Aku akan mengantarmu keluar.
Sepertinya aku melewatkan kesempatanku. Kakak ipar baikku yang hampir didapatkan. Terbang menjauh. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Chen Fan. Hari ini, uang yang mereka ambil, aku pasti akan membayarnya kembali padamu. Baiklah. Tapi uang itu, kau harus habiskan hidup untuk melunasinya. Baiklah. Kalau begitu aku habiskan hidup untuk membayarnya.